Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara Bincang Karnus bersama sang founder membangun kekebalan tubuh terhadap COVID-19 dengan konsep Karnus untuk menyongsong 2021 yang lebih sehat dan juga produktif. Wah, tema kali ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, karena memang sesuai dengan kondisi yang saat ini kita rasakan bersama. Sepertinya memang kita perlu agar lebih aware terhadap COVID-19 ini, karena diberitakan di luar sana semakin banyak varian atau juga banyak yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, langsung saja saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan alat tulis ataupun bisa melihat bahwa device-nya bisa tetap standby dan juga sinyalnya tetap standby agar setiap pemaparan dari pemateri kita kali ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Langsung saja sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu kepada Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Bagaimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya baik. Nah, langsung saja mungkin Bapak Ibu, karena sudah tidak sabar melihat pemateri kita kali ini yang sangat spesial. Marilah kita mulai acara kali ini. Kami persilakan kepada Bapak Iwan untuk bisa menjelaskan materinya. Silakan Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita ditemukan lagi untuk berjumpa di forum Zoom. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang isu yang cukup penting, yaitu tentang keganasan COVID-19 menjelang akhir tahun ini. Jadi pada tema kali ini saya lebih fokus untuk membahas bagaimana mutasi COVID-19, terus kemudian bagaimana kita menghadapinya. Karena tadi sore saya baca berita rumah sakit pada penuh semua dan lonjakan yang terkena virus ini cukup tinggi. Nah, baik, saya sedikit review ya, apa itu virus. Jadi virus ini dikatakan hidup ya tidak hidup, dikatakan mati ya tidak mati. Di sini saya sebutkan mikroorganisme yang tidak sempurna yang bisa menginfeksi sel makhluk hidup untuk upaya replika. Ya. Jadi virus ini hanya dapat bereplika di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Jadi virus ini tidak punya organ yang lengkap seperti sel atau bakteri, ya, tidak punya dia. Dia harus numpang di sel lain supaya dia bisa bereplika, menduplikasi dirinya sehingga dia bisa berkembang biak. Semua bentuk kehidupan dapat terinfeksi oleh virus, jadi mulai dari hewan, tumbuhan hingga bakteri, bahkan juga sel kita. Jadi setiap sel itu punya pintu masuk. Jadi virus yang bisa masuk ke dalam sel, mau sel bakteri atau sel jamur, sel kapang, atau sel tubuh kita, itu virusnya harus mempunyai kuncinya. Jadi setiap sel punya pintu masuk, ada gemboknya. Nah, virus yang mau masuk itu harus punya kuncinya. Nah, nanti kita akan sedikit lebih detail bahas setelah ini ya. Nah, saya overview lagi jenis virus ya. Ada dua jenis, ada virus DNA, ada virus RNA. Kalau virus DNA itu isinya adalah DNA dalam gennya dia. Dia butuh tahapan yang panjang untuk masuk ke dalam sel. Dia harus menuju ke DNA-nya sel, baru dia bisa bereplika. Sedangkan virus RNA itu cepat sekali. Jadi dia ketemu sel, kemudian dia langsung masuk ke dalam sel, kemudian masuk ke ribosom, ke dapurnya, untuk dia memerintahkan untuk replika. Jadi virus RNA ini cukup sulit dikendalikan karena dia sangat cepat dan dia mudah mutasi.
Nah, sayang sekali bahwa COVID-19 itu termasuk virus RNA. Jadi ini yang buat kita concern lebih. Ternyata ditemukan bahwa virus yang dulu di Wuhan, begitu masuk ke daerah tropis, itu ada sedikit perubahan di dalam gen pada spike. Jadi pada tempat dia menempel ke sel inang, tempat dia untuk menginfeksi kita. Dia menyelesaikan diri sepertinya. Nah, saya coba jelaskan sedikit tentang virus COVID-19. Jadi ini virus COVID-19 yang awal, yang pada saat di Wuhan, begini bentuknya. Kemudian, nah di sini ada, kita perhatikan ya, ada spike. Spike itu tempatnya dia untuk menempel ke dalam pintu sel. Kemudian dia berusaha untuk membukanya. Nah, setelah dia membuka pintu sel, baru kemudian materi DNA-nya ini masuk. Jadi spike ini untuk menempel di dalam pintu sel. Setelah menempel, maka masuk dia di situ. Nah, pintu yang dituju oleh COVID-19 itu adalah sel yang punya pintu reseptornya berupa angiostensin. Jadi dia mencari sel yang punya itu. Dan sel yang paling banyak punya reseptor angiostensin itu adalah di dalam sel paru, kemudian ada juga sel pencernaan. Dan ternyata sel pencernaan juga punya lebih banyak lagi pintu berupa angiostensin. Kemudian apabila virus ini berhasil masuk ke dalam sel, maka kita akan merespon sistem pertahanan. Nah, pertahanan itu kita punya tentara. Tentara kita itu dalam tubuh kita itu namanya sel imun. Mulai dari yang innate imun, dari yang reguler ya kayak basofil, neutrofil atau dalam darah putih ya. Kemudian ada juga yang adaptif yang berupa B sel dan T sel yang akan menggunakan skema antibodi yaitu berupa imunoglobulin M dan imunoglobulin G dan banyak lagi ya jenisnya. Tapi dua itu yang akan keluarkan untuk masalah virus ini. Nah, cuman saya begini Bapak Ibu, sel imun kita itu tidak punya mata. Tidak punya mata untuk melihat. Maka dia butuh signal. Signal itu di dalam tubuh kita itu diatur oleh namanya bernama ya sitokin. Nah, Bapak Ibu, yang paling kita khawatirkan pada infeksi virus pada manusia itu adalah terjadinya badai sitokin. Jadi signal yang sangat banyak membuat bingung sel imun, akhirnya dia menembak ke segala arah. Yang tertembak adalah sel tubuh kita. Dan apabila berlanjut terus, maka terjadi inflamasi yang masif dan akhirnya bisa fatal. Dan kematian sangat tinggi jika pada saat kondisi ini. Nah, ini virus ini, yang saya jelaskan ini adalah virus awal COVID-19 di Wuhan. Nah, kemudian sejak bulan September sampai Oktober itu ada penelitian. Ternyata virus COVID-19 ini terjadi mutasi. Pada spike. Nah, terjadi perubahan pada spike. Di mana pada saat virus Wuhan COVID-19 dengan kode D614 itu spike-nya itu terdiri dari mayoritas adalah asam amino berjenis aspartik ya. Kemudian dia berubah menjadi glisin.
Nah, cilakanya pada virus COVID-19 D614G, jadi kalau COVID-19 yang dulu itu bernama D614, itu virus COVID-19 di Wuhan. Yang sekarang ditambah G karena terjadi perubahan glisin, maka dikasih nomenklatur D614G. Terjadi perubahan dari aspartic acid menjadi glisin. Kalau yang pada dahulu aspartic acid itu dia spesifik untuk mencari angiostensin pada area paru-paru mayoritas. Pada saat jadi glisin, dia bisa langsung menginfeksi masuk ke saluran pencernaan atas. Jadi pada saat kita bernafas, kemudian masuk itu si virus, maka dia langsung masuk ke daerah olfaktori ya, saraf-saraf penciuman, sepanjang area hidung kita sampai ke paru-paru, di mana dia ada angiostensin, maka dia bisa masuk. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ini akan terjadi lonjakan kemampuan daya infeksinya. Saya sudah baca beberapa literatur, dengan perubahan dari aspartic acid ke glisin, menyebabkan daya infeksinya naik berlipat-lipat, katanya sampai 10 kali lipat. Tapi untungnya daya bunuhnya sama dengan yang lama. Jadi bisa kita sampaikan bahwa yang lama itu lebih sulit menginfeksi kita, dia mencari paru-paru, tapi yang baru ini lebih cepat, lebih mudah dia untuk menginfeksi kita. Sehingga potensi kita untuk terinfeksi semakin mudah. Nah, begitu dia masuk ke saluran nafas atas, maka ya sama. Begitu dia berjalan lebih sangat cepat, jika kita gagal mencegah ini, maka ada badai sitokin dan bisa berlanjut seperti yang dulu. Nah, di sini ada spike-nya, letak RNA yang berubah di sini, D614G. Jadi kalau kita bicara tentang kode genetik, kodon, itu ada 3 asam nukleat menyandikan 1 asam amino. Nah, nanti bisa Bapak Ibu pelajari lagi ya, lebih detail, karena saya bukan tipe yang menghafal, jadi untuk kode aspartik itu apa, kode glisin itu apa. Kalau saya lupa ya, GGA atau GGC ya, itu yang glisin. Nah, artikelnya bisa Bapak Ibu lihat nanti ya. Ini ada, nanti saya kasih bisa di-download ini. Ini diterima 1 September 2020 dan dipublikasikan 20 Oktober 2020. Bisa dicek nanti di nature.com ya. Silakan dibaca lebih detail di sini tentang artikel mutasi virus COVID-19. Nah, semua vaksin yang saya baca di literatur ini, semua vaksin itu dibuat berdasarkan virus Wuhan. Jadi dengan adanya perubahan D614 menjadi D614G dari aspartic acid menjadi glisin, itu otomatis yang dikhawatirkan vaksinnya jadi tidak efektif. Ini yang saya baca di dalam artikel ini. Nah, coba kita sedikit lebih detail ya. Aspartik sama glisin itu di mana sih bedanya? Kok dia dikatakan bahwa virus yang mutasi yang sekarang ini dari aspartik menjadi glisin kok lebih menginfeksi dibandingkan virus yang spike-nya itu dari aspartik. Coba kita fokus ke aspartik dulu. Ini adalah rumus dari asam amino. Asam amino itu sebenarnya ada gugus karboksilat dan gugus amida. Jadi kemudian baru ada R, ada alkil, hidrokarbon panjangnya.
Yang R itu bisa side chain, jadi side chains ya setelah amida itu ya. Nanti bisa dipelajari lagi lebih detail kalau mau tertarik pelajari tentang asam amino. Memang ini cukup sulit memahami asam amino, lebih mudah minyak lemak, karbohidrat lebih mudah dibandingkan asam amino. Nah, pada aspartic acid dia itu mempunyai side chains, yaitu berupa asam karboksilat. Ini dia sifatnya polar dan asam. Kalau dia spike ini terdiri dari aspartic acid, maka dia akan mencari reseptor yang cenderung basah dan bersifat polar, ya, asam atau basa. Dia bisa mendonorkan elektron. Jadi ini bisa didonorkan ini elektron ini, keluarkan. Jadi mencari begitu. Nah, sedangkan kalau glisin ini asam amino yang sangat pendek dan dia non polar. Jadi dia bedanya adalah side-nya ini. Ini karboksilatnya, ini amidanya, ini side chains. Ini karboksilatnya, ini amidanya, ini side chain kalau yang aspartik ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau yang aspartic acid dia akan mencari yang reseptor yang polar, kondisi di dalam lingkungan sel itu polar, basah ya. Kalau pada glisin dia bisa bermain di non polar dan juga bisa kondisi polar dan asam. Kondisi berlemak dia bisa, kondisi asam pun dia bisa. Makanya dia lebih wide, lebih lebar spektrum untuk dia bisa menginfeksi. Tidak harus di tempat-tempat daerah yang harus punya keasaman tertentu atau kebasahan tertentu atau polar tertentu. Kalau ini dia bisa mau polar, non polar, dia sanggup masuk asal dia punya angiostensin. Jadi ini letak ganasannya. Kita lihat dari bentuk molekul dari aspartik dan glisin. Nah, coba kita bahas tentang cara virus COVID-19 untuk menginfeksi sel. Ya sama, jadi virus ini intinya ini virus berusaha mencari reseptor karena di dalam spike-nya ini berisi apa namanya? Dia berisi gugus yang bisa berkomunikasi untuk membuka reseptornya, reseptor sel target. Nah, kemudian dia mulai masuk. Jadi masuk ke sini, berkomunikasi, kemudian dia masuk ke dalam sel, langsung ke ribosom, langsung produksi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus cegah ini. Proses masuk ini kita cegah. Kemudian virus yang hasil produksi oleh yang sudah terlanjur bereproduksi harus segera kita cegah untuk reinfeksi ke sel yang lain. Jadi kalau secara apa namanya, urutan, yang satu pelekatan, yang kedua penetrasi, dia akan penetrasi masuk ke angiostensin untuk buka pintu sel, maka sel akan terbuka, virus masuk ke sitoplasma sel. Yang keempat, dinding virus itu analisis, kemudian RNA virus akan keluar masuk ke ribosom. Jadi ribosom itu tempat untuk mentranslasi RNA menjadi suatu produk, atau dalam bahasa kita itu bisa dikatakan sebagai dapurnya. Dapur terima resep maka dia masak. Nah begitu. Nah kemudian setelah RNA virus itu masuk ke ribosom, maka dibikinlah oleh ribosom duplikat dari RNA tadi, kemudian dimatangkan dalam Golgi, kemudian jadilah virus yang utuh. Pada poin 6 maka new virus akan matang, virus akan dilepas, begitu virus itu keluar semua maka sel yang inang tadi akan mati dan virus akan mencari target yang baru. Masuk satu virus, keluar jutaan virus. Jika ini terjadi secara masif, maka sistem kita akan
porak-poranda, akan kebingungan, sehingga kita bisa menembak salah sasaran, terjadilah badai sitokin dan bisa berakhir dengan kematian. Jadi ini skemanya. Terus bagaimana komunikasi COVID-19 dengan sel target? Bagaimana skemanya sih di dalam tubuh kita itu? Jadi pada saat virus masuk dalam menemui sel, berusaha untuk menemui sel, maka sistem kita merespon sebenarnya kita. Kita merespon. Pada saat ini kita mulai ada gejala. Jadi pada saat virus dikenali oleh neutrofil, basofil, makrofag, langsung dimakan ya, langsung dimakan, maka selesai, nggak sampai infeksi, maka orang ini tidak akan pernah ada gejala. Tapi apabila dia mulai menempel dan kemudian terjadi sampai terjadi pembentukan IgM, maka kita mulai ada demam. Mulai ada demam, begitu demam, maka mulai ada peperangan. Jadi di sini saya bagi dua. Yang pertama adalah kita punya sistem imun itu ada dua jenis, satu yang profesional, satu yang amatiran. Yang profesional adalah dendritic cell, makrofag dan B cell, yang dia tujuannya akan membuat fagosit, kemudian dia mengsekresi, begitu dia dimakan, ditemu virus atau bakteri dimakan, kemudian untuk membunuhnya dia bisa mengeluarkan radikal oksidan, contohnya seperti H2O2 yang bisa membunuh, merusak dari struktur dari virus tadi. Kemudian kita juga punya satu skema lagi, yaitu dengan sistem antibodi. Nanti saya jelaskan antibodi itu apa sih sebenarnya, di mana kinerjanya. Antibodi lebih selektif, dia bisa menangkap virus, kemudian dibawa, dia bisa menetralkan spike-nya, jadi spike itu dinetralkan sama dia, kemudian sehingga virus inaktif, dia tidak bisa masuk dalam sel lagi, kemudian baru difagosit oleh inat imun ini, jadi neutrofil, basofil, dan makrofag itu akan bisa difagosit. Nah, yang terjadi sampai kematian itu adalah akibat dari badai sitokin. Jadi antibodi salah sasaran. Terjadi keributan yang masif di dalam tubuh kita. Banyak sekali penanda, banyak sekali sitokin atau minta tolong, maka sistem akan membunuh semua orang yang ada di dalam daerah yang dikuasai oleh virus. Itu jadi badai sitokin. Kasarannya adalah tentara kita salah tembak dan berlanjut terus, akhirnya semua sel yang nggak salah, yang sel paru-paru itu terjadi masih inflamasi, kita gagal nafas. Nah, sekarang saya bicara antibodi. Antibodi adalah molekul glikoprotein berbentuk Y yang mempunyai gugus aktif menangkap antigen. Jadi antibodi ini punya gugus ya. Ini. Jadi punya gugus yang dia bisa menangkap antigen. Antigen ini adalah spike-nya virus. Spike-nya virus. Jadi kalau bayangkan kalau virus tadi bulat, jadi masih ingat tadi bentuknya virus kayak apa? Ini saya balik lagi. Nah, ini jadi bayangin, ini spike banyak sekali. Jadi kita butuh banyak. Yang ditangkap oleh antibodi adalah ini. Ditangkap oleh antibodi. Balik lagi kita. Nah, molekul antibodi ini tersusun atas glikoprotein, yaitu oligosakarida yang mengikat asam amino pada side chains. Jadi ini adalah side chains yang dia untuk mengikat virus. Gugus aktif dari antibodi itu bernama paratop. Kalau yang gugus aktif dari virus epitop. Jadi epitop yang ditangkap.
Jadi spike itu akan jadi epitope yang akan ditangkap oleh gugus aktif dari antibodi. Tangkap. Nah, apa fungsi antibodi? Yang pertama adalah menetralkan antigen pada reseptornya. Jadi antigen itu kalau kita bicara COVID-19 berarti spike-nya si COVID-19 itu ditangkap sama dia, dinetralkan sama dia, sehingga virus tadi tidak lagi bisa banyak bergerak untuk menginfeksi sel, baik sel paru-paru atau sel hidung dan sebagainya. Kemudian dia bisa mengikat, menyatukan. Misalnya ada 10 virus nih, sama sama antibodi itu bisa diikat 10 dikelompok jadi satu, sehingga membentuk semacam busa. Nah, kemudian baru dibunuh oleh sel imun yang lain kayak neutrofil, basofil dan sebagainya, dimakan oleh basofil, dihancurkan begitu. Kemudian diikat dan dimakan, tadi saya jelaskan ya. Jadi 3 ini poinnya, dinetralkan, kemudian diikat antara antigen, jadi diikat ini, kemudian saat diikat difagosit. Yang membunuh adalah sel reguler kayak tadi, yang kayak basofil, neutrofil, makrofag ya, itu yang sel imun yang reguler. Nah, pada menghadapi virus COVID-19 kita butuh 2 jenis antibodi yang utama, yang sering yang kita gunakan sebagai untuk rapid test. Yang pertama adalah IgM. IgM ini antibodi terbesar yang mempunyai 5 paratope gugus aktif. Jadi ada 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 antibodi yang diikat oleh satu molekul di sini. Jadi IgM itu suatu antibodi, kalau saya gambarkan itu, saya punya mobil, saya kasih 5 senjata. Depan, belakang, kanan, kiri, atas. Masing-masing arah saya kasih senjata mungkin saya nggak tahu senjata ya, AK-47 lah itu. Depan, belakang, kanan, kiri, atas. Itu bisa tembak segala arah. Dan antibodi ini adalah antibodi pertama yang dikeluarkan oleh sistem imun kita. Pada saat ada virus atau kuman yang sampai men-trigger, mengasih tahu ke B sel ya, yang produksi imunoglobulin, maka langsung keluar. Karena dia sangat aktif, maka dia menembak ke segala arah yang cocok dengan gugusnya. Setiap antigen atau zat yang cocok dengan gugusnya ini, maka langsung ditangkap, dihancurkan. Nah, kisaran ini sangat reaktif. Kemudian kisaran waktu kerja ideal 4 hari. Setelah hari keempat ke atas, maka harus diganti oleh IgG. IgG itu sistem imun antibodi senjata ya, yang lebih selektif. Kalau tadi dia langsung digeradak semuanya sambil mencari sebenarnya siapa sih musuhnya, seperti apa sih bentuknya, kemudian dia lapor ke B sel juga untuk bikin segera IgG, imunoglobulin G, sehingga dia tidak merusak semua orang yang dihadapinya. Nah, apabila kita 4 hari nggak bisa dapat rumus dari virus tadi, dan kita gagal atau lambat bikin IgG, maka kita akan demam terus makin parah dan mulai banyak gejala makin parah karena terjadilah menuju ke badai sitokin di sini. Jadi krusial hari keempat setelah gejala awal. Kemudian kita masuk ke antibodi IgG. Nah, setelah IgM dari seorang tadi kena virus, kemudian sampai timbulnya IgM. Jadi sebelum timbul IgM itu ada lagi masih ada peperangan dulu. Ada neutrofil, basofil, dendrit. Jadi dia bikin antigen yang mirip dengan virus tadi, dia dilaporkan ke sel limfosit untuk dia bikin IgM.
dia bikin IgM. Oleh karena itu pada saat kita gejala awal, kita tes rapid, kalau kita memang kena COVID atau virus ya, itu positif IgM. Nah, setelah IgM berhasil, dapat rumusnya, dapat tipe virusnya, maka limfosit akan bikin lagi senjata baru oleh B cell ya, namanya B cell. Senjata itu bernama IgG. IgG ini suatu imunoglobulin atau antibodi yang lebih spesifik untuk mengenali kuman. Jadi spesifik dia, nggak ngawur seperti IgM. Dia spesifik untuk mengenali antigen. IgG terdiri dari satu paratop ya, satu set paratop, satu set aktif paratop, di mana satu paratop bisa mengambil dua gugus antigen atau dua spike virus. IgG bisa bertahan lama dalam plasma darah dibandingkan IgM. Kemudian IgG juga berfungsi sebagai antibodi memori. Jadi pada saat kita kena COVID, kemudian demam, dari keempat kita turun, kita rapid, pada saat itu mungkin IgM-nya mulai turun, IgG-nya mulai naik. Nah, berarti kita menjumpai itu, insya Allah kita selamat, biasa aja. Jadi masa-masa kritis sudah selesai. Nah, sambil kemudian dengan adanya IgG tadi, maka itu sebagai memori, karena dia bertahan lama dan sebagai memori, jika ada virus yang sama masuk, maka dia segera bikin dan kita tidak sampai mengalami hal yang fatal, tidak mengalami hal yang seperti pada saat kita belum kenal virus tadi. Terus bagaimana kinerja antibodi? Yang tadi saya jelaskan di awal, si antibodi itu menempel atau menetralkan gugus aktif pada virus. Di sini saya gambarkan. Nah, poin 1, A itu adalah antibodi, IgM, IgG. Anggap aja ini IgM dulu. Teman, kalau IgM ini satu molekul punya 5. Nah, 5 ya. Saya ambil satu aja, satu square di sini, dia akan berusaha masuk, nempel, begitu. Nah, kemudian pada poin 2, dia bisa mengumpulkan. Jadi bayangin ini makin banyak virus, hampir semua spike-nya itu dikerubuti oleh si imunoglobulin kita, sehingga dia dikumpulkan begini, ini membentuk kayak semacam buih ya, sehingga bisa kita keluarkan. Yang ketiga, imunoglobulin itu mempunyai buntut. Ini bisa menjadi penanda bagi sel kayak basofil, neutrofil, itu untuk difagosit, dimakan, dihancurkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih skema penghancuran dari setiap sel atau penghancuran dari setiap kuman ya, kuman atau virus atau bakteri ya. Begini analoginya, kalau seseorang bisa adanya pistol itu kan membunuh seorang ya, dengan catatan dia bisa menghancurkan organ-organ penting pada manusia atau hewan. Intinya yang dilakukan oleh peluru atau pisau itu adalah memotong saluran sel atau saluran organ di dalam sistem tubuh manusia. Kalau kita bicara di tingkat molekuler kecil, berarti untuk menghancurkan satu virus atau bakteri, berarti kita minimal memotong rantainya. Pemotongan rantai di dalam molekuler itu gak jauh dari reaksi redoks, reduksi oksidasi. Makanya pada saat neutrofil, basofil, dia mau punya senjata, apa senjatanya? Dia mengeluarkan, mensekresikan zat yang sangat reaktif, yang bisa memutus rantai korban, rantai ikatannya. Misalkan kalau ada lemak, maka atau rantai
DNA-nya itu diputus dengan H2O2 misalkan. Senjata kita ada berupa H2O2. Jadi ditembakkan H2O2 maka radikal oksida terjadi, maka pecah semua selnya, maka dia mati. Nah, itu yang dilakukan oleh senjata oleh sel-sel imun kita. Nah, jika senjata itu mengenai mungkin sel yang nggak salah, ya sama nasibnya. Nasibnya akan juga mati sel kita. Sama juga kita punya senjata ditembakkan untuk musuh, tapi apabila senjata ditembakkan ke teman kita, ya mati juga teman kita. Jadi, nah penanda bahwa dia musuh atau bukan, kalau kita bisa lihat dengan mata. Kalau sel imun tidak punya mata, mata dia adalah signal, yaitu sitokin. Sitokin ini dikeluarkan oleh sel kita, jadi sel yang bukan tentara, juga sel tentara, sel imun bisa mengeluarkan sitokin. Jadi penanda di sini ada musuh. Begitu dia sitokin tadi masuk, diterima oleh tentara, maka dia pasti menyatakan bahwa ini ada musuh, maka dia segera mengeluarkan senjata, ditembakkan. Itu skemanya. Jadi bisa bayangkan jika di sekeliling tentara kita itu, di sel tentara kita itu banyak sitokin, maka di sekeliling dia pasti dia akan mengeluarkan zat pembunuh. Jadi bayangkan Ibu, jika terjadi pada sitokin, bayangkan banyak sel imun di paru-paru, kemudian sekeliling dia itu ada sitokin banyak, dilihat oleh sel kita, sel imun kita, maka sel imun akan mengeluarkan seluruh senjata dia berupa hidrogen peroksida, bisa radikal oksida dan spice yang sangat ganas mengenai sel paru-paru kita, ya mati sel paru kita. Akhirnya jika terjadi langsung maka banyak kematian sel dan bisa fatal. Nah, ayo kita bahas sitokin. Apa sitokin itu? Ingat, sitokin itu adalah signal, penanda. Sel imun kita tidak punya mata, tidak punya telinga. Kalau kita tahu si A, si B itu musuh, itu pasti ada, bisa lihat, oh dia musuh, ada datanya. Kalau sel imun kita, dia hanya berdasarkan data dari sitokin. Apabila ada sitokin dan saya terima, maka saya tembak dia, begitu. Nah, sitokin ini adalah protein kecil yang berfungsi sebagai mata untuk sel imun, baik itu innate imun atau imun yang reguler kayak basofil, neutrofil itu, maupun adaptif, imunoglobulin. Dari cara kerja sitokin ya tetap redox. Seluruh komunikasi antar sel itu redox. Itu men-trigger sel imun untuk sekresi radikal bebas mengacu target. Nah, pada pasien COVID-19 terjadi lonjakan radikal bebas sehingga butuh antioksidan yang cerdas. Nah, kalau ada badai sitokin, yang bisa kita keluarkan adalah kita reduce dengan gugus antioksidan sehingga sitokin ini tidak mudah masuk ke reseptor sel imun kita, sehingga sel imun kita tidak gegabah dalam membunuh atau mengeluarkan senjata dia. Dan itu ada hasil penelitian terbaru, nanti kita bahas setelah ini. Jadi jenis sitokin itu ada macam-macam, nanti bisa detailnya bisa dibaca ya. Ada kemokin, interferon, interleukin, limfokin, dan tumbuhan nekrosif faktor. Jadi kemokin ini dikeluarkan sitokin antar sel. Contoh begini, saya hidup bertetangga, saya ini orang sipil, bukan tentara. Apabila ada seorang yang mengganggu tetangga saya ini telah dicuri, maka dia mengeluarkan sinyal. Sinyal itu saya tangkap, maka saya diminta hati-hati, maka saya segera bikin pertahanan, itu namanya kemokin. Jadi sinyal yang dikeluarkan oleh sel bukan sistem imun, kemokin. Kemudian juga interferon juga sama ya, mirip begitu, antar sel yang keluarkan. Kemudian interleukin itu juga sitokin yang digunakan untuk apabila ada musuh, itu sel imun yang mengeluarkannya.
Pneumokokin juga sama. Kemudian tumor necrosis factor, nanti Bapak Ibu bisa baca di mana fungsinya tumor necrosis factor ini. Intinya dia adalah sinyal yang digunakan untuk sel yang bisa menerima sinyal tadi untuk bertindak. Nah, sitokin ini pada saat kasus infeksi itu ada dua jenis, ada proinflamasi dan antiinflamasi, dan ini harus berimbang. Nah, Bapak Ibu, keseimbangan sitokin antara proinflamasi dan antiinflamasi ini hanya akan terjadi apabila sistem kita berjalan dengan baik. Karena untuk melakukan perimbangan ini, metabolisme tubuh kita harus berjalan dengan baik. Jadi bisa kita analogikan adalah apabila ada suatu divisi keamanan bertugas, jangan sampai ada miskomunikasi. Apabila terjadi miskomunikasi, maka proyek yang dijalankan bisa salah perintah, bisa salah sehingga bisa salah bunuh orang dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan hal begitu maka dibutuhkan koordinasi yang cukup baik. Koordinasi itu bisa bicara ke arah sistem. Jadi bayangkan satu negara kalau semuanya sejahtera, saya yakin koordinasi itu sangat mudah. Apabila terjadi ketimpangan yang nyata, bisa jadi koordinasi akan sulit. Nah, ini ada artikel, nanti bisa dibaca, Oxidative Stress Associated with SARS-CoV-2 COVID-19 ya, increase the severity of the lung disease, a systematic review. Jadi pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pada organ paru-paru pasien COVID-19 terdapat lonjakan kerusakan sel akibat oxidative stress. Oxidative stress diakibatkan atas masifnya sitokin yang menyebabkan reaksi oksidasi dari sel imun. Jadi pada saat terjadi lonjakan sitokin maka terjadi reaksi oksidasi yang masif untuk membunuh target. Jadi seperti tentara yang menembakkan peluru ke seluruh kerumunan tanpa henti akibat mengikuti petunjuk yang salah. Ini. Nah, pada artikel ini kita baca lebih lengkap. Yang menarik adalah dari mana mereka tahu bahwa terjadi oxidative stress? Mereka lihat dari fungsi liver pada serum glutathione, dan liver kan bikin glutathione untuk antioksidan. Terjadi lonjakan yang masif di situ. Artinya kalau sampai liver berupaya untuk membuat glutathione dengan jumlah yang melonjak sangat tinggi, maka dipastikan di situ tubuh bisa berusaha meredam supaya tak terjadi badai sitokin. Nah, disinilah suggest dari penelitian ini adalah berikan antioksidan yang cerdas. Nah, akhirnya setelah saya pelajari ini semua, sebenarnya saya cross check ke teman-teman ya yang sudah pakai konsep Karnus untuk penyakit degeneratif, kemudian ada yang kan banyak juga yang kena ya COVID-19. Akhirnya kita dapat suatu solusi yang semoga nanti bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi mutasi virus ini. Ini baru satu mutasi yang saya sampaikan. Sedangkan mutasi itu bisa macam-macam, Ibu. Kita nggak bisa menentukan hanya terjadi satu mutasi. Saya baca berita itu ada 50 mutasi baru pada COVID-19. Jadi sangat menakutkan sebenarnya. Coba kita pelajari gejala COVID-19 versus COVID-19 yang mutasi. Kalau COVID-19 yang lama itu demam dulu, kemudian ya batuk, kelelahan, ya gangguan pencernaan. Nah, pada hari ke-7 itu ada gangguan gejala baru mulai ada gangguan indera penciuman. Kemudian bahkan sampai sakit kepala yang parah karena virus sudah masuk ke otak. Kalau pada mutasi yang COVID-19 yang mutasi ini pada spike dari glisin, ini akan bisa jadi lebih banyak diawali gangguan indera penciuman. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngalami, saya nggak demam, nggak apa-apa kok, saya kok hilang indera penciuman saya. Nah, waspada, segera isolasi, kemudian jalankan skema jangan sampai terjadi badai sitokin. Nanti kita pelajari. Kemudian baru demam, gangguan pencernaan. Nah, kalau udah masuk begini udah sama nanti ke depannya.
Cuman kalau kita ada sinyal, oh mulai ada warning awal, kita lebih siap-siap dibandingkan kita warningnya dalam bentuk batuk kering langsung demam kan, lebih baik kita dapat sinyal yang belum sakit sehingga kita bisa segera melakukan tindakan untuk pembunuhan virus ini. Jadi gangguan indera penciuman ini tapi bukan Bapak Ibu kondisi flu. Jadi biasa aja, nggak meler ya, nggak ada flu, ujuk-ujuk hilang indera penciuman. Kemudian ada yang sampai juga jika sampai nanti nembus karena ini dekat dengan otak olfaktori ini, maka jika dia nembus maka kita bisa sampai ke kebingungan, suka panik. Nah, apabila kita mengalami hal begitu, segera kita nggak ada salahnya kita preventif ya. Segera lakukan nanti langkah-langkah yang kita tempuh. Nah, sel target COVID-19 sama, saat ini masih sama, yaitu angiotensin, reseptor angiotensin. Cuman ketambahan di sini adalah pada sel saluran nafas atas. Nah, ini yang nanti cepat, makanya lebih cepat pada saat apabila kita nanti ada yang alami sampai Indonesia, COVID-19 mutasi sampai Indonesia, maka akan banyak orang yang akan kehilangan indera penciuman di awal. Kemudian baru setelah itu masuk, maka mengalami hal yang sama COVID-19 yang dulu, yang awal. Nah, bagaimana strateginya? Nah, Bapak Ibu, fakta kematian COVID-19 itu ternyata banyak yang mayoritas korbannya itu adalah yang punya penyakit bawaan atau degenerative disease. Jadi diabetes, hipertensi, gangguan lemak. Ini yang mata asam urat tinggi sampai kanker, ini yang sangat rawan Bapak Ibu. Nah, jika masih ada waktu, apabila kita ada penyakit degeneratif, diabetes, stroke, hipertensi, pokoknya penyakit degeneratif, bukan infeksi, maka segera selesaikan masalah yang kita hadapi ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita kena COVID-19 sebelum masalah itu selesai. Ingat, penyakit ini ada solusinya. Solusinya bagaimana? Segera jalankan konsep Karnus, pelajari caranya dan kajian ilmiahnya. Kalau Bapak Ibu yang jadi pendekar, segera pelajari lagi penyakit degeneratif, segera selesaikan itu. Jangan sampai kita kena COVID-19 pada saat kita belum menyelesaikan ini. Nanti berat Bapak Ibu. Karena kita ini menghadapi virus ini menghadapi peperangan. Kalau peperangan kita hadapi, kondisi kita kelaparan, ada penyakit degeneratif. Penyakit ini penyakit akibat kelaparan sel, kegagalan metabolisme sel. Ada kesalahan fatal di situ. Kalau kita gagal Bapak Ibu, seperti negara lagi kelaparan disuruh perang, ya banyak matinya. Karena perang itu butuh sinergisitas, butuh koordinasi, butuh persenjataan. Jadi jika masih ada waktu, Bapak Ibu ada yang belum pernah merasakan itu, gejala COVID-19, bahkan belum pernah kena, tapi masih ada penyakit ini, tolong segera selesaikan. Karena apabila kita kenalan dengan COVID-19, kondisinya kita ada diabetes, stroke, gangreng dan sebagainya, maka potensi resiko itu sangat besar. Nah, setelah kita lakukan itu, berpacu dengan waktu ya, maka kita coba strategi menghadapi COVID-19. Ada 2 tahapan, pencegahan dan pengobatan. Pencegahan ya jangan sampai virus masuk dalam tubuh kita. Tapi dengan kondisi begini, apakah kita bisa memastikan itu? Kita pakai masker, ketemu banyak orang, kita belanja ke mall, kita makan di restoran, kita ketemu teman,
eh, saat ini dengan populasi COVID-19 yang masif, maka agak lebih sulit dibandingkan dulu. Jadi artinya kita kemungkinan pasti akan kepapar someday. Yang kedua adalah tahap pengobatan. Ya, kita berusaha pada saat virus itu masuk, kita segera kenali dia, maka kita segera netralkan dia. Ingat, spike-nya dia harus kita netralkan. Dengan cara apa? Dia mencari pasangan elektron, kita beri dia suatu donor elektron cukup banyak, kemudian sitokin kita atur, jangan sampai badai sitokin. Jika sudah terlanjur masuk, sampai ke saluran nafas, itu yang agak berat. Tapi kita coba, ya, kita coba. Untuk pencegahan, ya terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker. Kemudian yang paling penting adalah pastikan metabolisme tubuh berjalan normal. Pada poin satu tadi, pada poin awal tadi saya sampaikan, apabila ada diabetes, hipertensi dan sebagainya, segera selesaikan itu. Itu masuk ke pencegahan. Jadi dulu waktu awal COVID, kami sempat membuat masker karnus, tapi karena memang ribet dan lebih sulit, maka itu project nggak sempat kami jalankan. Tapi jika mau, Bapak Ibu bisa bikin nanti pada solusi di bawah, saya bisa bikin masker itu untuk supaya lebih bisa menangkap molekul-molekul yang mempunyai mencari pasangan elektron agar bisa dipakai untuk itu. Kemudian pencegahan masuk ke lewat makanan, jadi virus yang lewat pencernaan kita, pastikan lambung ini jangan sampai netral. Kalau luka segera perbaiki dia, pastikan dia asam. Hindari penetralan asam lambung atau hindari obat-obat penetral asam lambung dan air alkali. Hindari itu, pastikan lambung itu harus asam, sehingga asam itulah gerbang pertama yang membunuh semua zat yang masuk, termasuk virus dan bakteri, sehingga dia pecah, nggak sampai menginfeksi usus. Nah, solusinya bagaimana? Ya terapkan konsep karnus. Nah, sekarang bagaimana yang sudah terlanjur, Bapak Ibu? Yang terlanjur terinfeksi ada gejala. Saya masukkan di sini pengobatan awal, di mana virus COVID-19 ini sudah masuk ke reseptor, kemudian ada dendrit, kemudian ada sitokin, ya. Kemudian mulai terjadi inflamasi akibat dari senjata yang dikeluarkan oleh sel imun kita mulai demam di situ. Yang bisa kita lakukan adalah pada saat ini adalah pastikan spike ini kita ganggu dengan donor elektron, dengan antioksidan. Jadi sesuai dengan penelitian tadi, kita ganggu dia. Karena komunikasi ini berjalan dengan reaksi redoks. Kemudian percepat reaksi sel imun, yaitu dengan sel dendrit dan sel neutrofil untuk menghindari COVID-19. Dengan cara ini, maka apa solusinya? Segera perbaiki lambung dan terapkan konsep karnus. Sel dendrit akan kirim sinyal ke limfosit akan bikin dalam bentuk antigen, ya, jadi antigen mirip gitu. Maka limfosit akan bikin namanya imunoglobulin untuk diarahkan ke virus tadi. Apabila kita bisa membuat IgG, maka selesai. Kita akan demam sebentar, kemudian turun, rapid lagi, swab test, PCR, negatif, selesai. Ini pengobatan awal. Nah, Bapak Ibu, ini ada grafik kita, kurva antibody. Jadi, pada saat kita pertama kali demam, pertama kali ada gejala, kemudian kita rapid test di sini setelah hari ketiga, ya, demam-demamnya ini, berarti kita, kalau misalnya saya hari ini demam pertama kali, saya tes hari ini positif, IgM saya tinggi, maka itu dikurangi 3 hari ke belakang. Kemungkinan
kemungkinan disitulah awal saya terinfeksi. Nah, hari pertama mulai masuk, hari ketiga setelah gejala awal, maka saya harus bisa segera memastikan IgG harus mulai diproduksi, sehingga hari keempat, kelima setelah gejala awal ini, saya mulai turun demam saya, dan pada saat ini IgG sudah mulai naik terus sampai minggu kesekian. Nah, di dalam grafik ini hitungan minggu. Di sini saya tulis 3 hari karena ini berdasarkan beberapa data ya. Jadi orang-orang yang kena infeksi, kemudian kita trace ke belakang. Jadi pada saat dia positif itu dikurangi 3 hari, itulah infeksi awal. Asal dia awal ya. Jadi hari ini saya mulai batuk-batuk, saya tes hari ini rapid. Itu mungkin 3 hari ke belakang saya sudah mulai terinfeksi. Kemudian saya punya waktu 3 hari ke depan untuk menguasai medan tempur. Di hari keempat setelah gejala awal, maka usahakan saya sudah bisa membuat IgG, sehingga hari kelima ke 6 saya mulai turun. Itu setelah gejala awal ya, gejala awal. Jadi gejala awal itu bukan awal infeksi. Gejala awal itu gejala kita sudah ada gejala perlawanan. Infeksinya 3 hari ke belakang. Jadi kalau 3 hari setelah gejala awal, berarti 6 hari setelah infeksi itu. Nah, demam hari ketiga, sejak gejala harus mulai turun. Apabila gagal, maka kondisi bisa akan makin buruk karena bisa berakibat pada badai sitokin. Terus bagaimana yang sudah terlanjur, yang sudah masuk ke paru-paru? Tetap Bapak Ibu, ini virus sudah cukup banyak, sitokin juga sangat banyak, maka jangan sampai terjadi badai sitokin. Kalau sampai badai sitokin, maka sel imun kita akan membasmi semua sel yang ada di dekatnya dia. Bayangin, di paru-paru itu sudah banyak sitokin, tubuh mengeluarkan basofil, neutrofil dan sebagainya. Di sekeliling basofil itu banyak sitokin, maka di sekeliling dia akan mengeluarkan senjata. Siapapun yang kena senjata dia itu akan mati, termasuk virus dan juga termasuk sel paru-paru kita. Jika sel paru kita banyak yang mati, maka itu jadi masalah nantinya, sehingga kita bisa gagal nafas dan bisa kritis. Nah, terus bagaimana konsep Karnus pada secara penerapannya? Nah, penerapannya memang untuk pencegahannya ya kita gunakan masker. Dulu memang saya pernah bikin masker ini awal-awal COVID-19 bulan Maret, mas sekarang kita nggak bikin. Tapi nanti Bapak bisa bikin sendiri, yaitu dengan algati itu dicairkan, 1 saset dikasih satu gelas begini. Satu gelas itu 2 saset ya. Kemudian diaduk dulu, kemudian diendapkan, kemudian cari masker yang bersih, yang steril, dicelupkan dulu, kemudian dikeringkan. Nah, setelah kering maka disetrika untuk membunuh apabila masih ada kuman yang nempel ya, kemudian dipakai. Bahan maskernya bisa masker yang dibeli, yang masker yang sekali pakai itu, atau kain ya, kain tisu tebal yang untuk dapur bisa dipakai, yang bersih ya, nanti bisa pakai itu. Nah, untuk pencegahan COVID-19 maka segera perbaiki lambung dan berikan antioksidan yang sangat kuat di algati. Untuk lambung pakai AG sereal. Nah, bagaimana yang pengobatan awal yang sudah terlanjur kena? Kita butuh beberapa bahan pada konsep Karnus adalah, pertama adalah AG sereal, 2 algati, 3 kencur, yang keempat telur. Bapak Ibu makan telur?
telurnya minimal 3 kali, tapi telur ini jangan didadar. Telur ini harus antara kuning dan putihnya itu jangan sampai nyampur pada saat mentah. Karena pada saat dia kuning telur apa telur nyampur saat mentah, dibuat dadar atau dibuat martabak, maka komponen biotin dalam kuning telur akan diikat oleh albumin sehingga dia sulit dicerna. Oleh karena itu rebus boleh, diceplok boleh. Makan. Kenapa kalau saya butuh telur? Ya kita coba bikin bahan baku IG ya, imunoglobulin. Karena di sini kita pakai bahan baku dari beberapa asam amino yang dari protein globular. Di putih telur cukup banyak. Jadi yang paling mudah putih telur. Tapi kalau ada ikan gabus yang segar, pakai itu. Tapi kalau nggak ada ya putih telur pakai. Bagaimana langkah-langkahnya? Pada saat kita sudah mulai demam dan sebagainya, maka kita minum Algati 5x1 perbaiki lambung dengan minum Agagut 3x1. Boleh bantu dengan obat pengecet dahak ya. Kalau kita pakai Algati pas kencur 2x1. Jadi totalnya ini 5 Algati murni tambah Algati pas kencur 2, berarti 7x1 totalnya ini. Kemudian makan banyak lauk dan variasi, tambahkan telur rebus atau goreng, tapi jangan didadar. Kemudian isolasi ya. Kemudian boleh untuk dibantu bawang putih, bawang merah, bawang putih dihirup untuk infeksi dari bakteri. Nah, tanda kesembuhan adalah apa? Pada saat demam sudah mulai turun. Sudah mulai turun tanpa obat turun panas. Nah, tapi pada saat kita suhunya 38 sampai ke atas boleh diberi obat turun panas seperlunya. Tapi pengalaman kami, karena saya juga pernah mengalami juga, jadi obat turun panas itu saya belum sempat pakai karena suhu saya mentok di 38 dan segera turun pada hari ketiga, hari keempat suhu 36 normal semua sudah. Tapi saya minum Algati 5x1, kencur 2x1, bahkan saya lebih sampai 10x1. Memang nggak enaknya adalah saya kencing tiap jam, tapi nggak ada masalah. Kemudian bagaimana yang sudah lanjutan? Artinya sudah masuk ke paru-paru dan sesak nafas. Ini yang paling berat, Bapak Ibu. Ini paling berat. Biasanya ini dialami mereka yang ada penyakit bawaan biasanya, atau sistem imunnya sudah kacau semua. Nah, di sini kami tambahkan kopi love, tapi juga dengan kemudian ada beras karnus. Jadi tambahkan beras karnus. Intinya apa? Pada saat lanjutan ini kita mencegah adanya badai sitokin. Jangan sampai jadi badai sitokin lanjutan. Karena ini yang paling fatal. Apa langkahnya? Yang jelas banyak berdoa. Karena ini kondisi sudah cukup parah ya. Suplai tubuh dengan donor elektron sangat tinggi. Algati murni 7x1. Jadi kalau Algati yang secara teknis itu Algati kocok dengan air mineral. Kalau saya biasanya 300 ml. Yang botol kecil itu 1 sachet Algati minum, kocok langsung minum, kondisi air biasa ya, tidak panas. Kemudian yang pakai kencur itu 2x1. Kemudian saya tambahkan kopi love plus Algati 2x1. Makan ya, makan banyak lauk, tambah telur. Nah, yang unik pada saat beberapa teman yang komunikasi sama saya dan kemudian saya suggest untuk makan telur, itu ternyata perubahannya drastis. Jadi minum AGAT kalau hanya tanpa telur itu biasa ya, artinya ada cukup cepat, tapi lebih cepat lagi pada saat dia makan telur. Jadi sampai sekarang teman-teman, kalau Bapak Ibu kalau pada saat ini apabila kita nggak ada masalah dengan kolesterol yang tinggi, sistemnya bagus, ya itulah enaknya kalau kita metabolisme bagus, makan telur nggak ada masalah. Tapi kalau mereka yang ada masalah diabetes, hipertensi, memang
agak sedikit problem. Tapi kalau jika mau sembuh ya terkena kostokanus nanti. Nah, apa tanda kesembuhannya ya? Semua gejala ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, bila nafas makin sulit maka segera ke rumah sakit untuk dapat alat bantu nafas. Nah, kalau bisa kita jangan sampai mengalami hal ini Bapak Ibu. Ini mengerikan sekali. Jadi jangan sampai kita mengalami hal ini. Nah, saya sedikit cerita. Ini kan dari survival penerap kostokanus. Jadi yang saya tulis ini adalah mereka-mereka yang sudah menerapkan kostokanus sekian bulan sebelum kena COVID. Bukan orang yang kena COVID langsung menerapkan kostokanus. Jadi orang yang sudah memakai kostokanus sekian bulan sebelumnya sebelum dia kena COVID. Kalau yang langsung yang baru pakai pada saat dia sakit, kondisinya tidak seperti ini. Yang pertama demam kisaran 37,5 sampai 38,5. Jadi demamnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat sebenarnya. Saya mentok di 38. Terus demam mulai turun hari ketiga sejak gejala. Hari ketiga keempat mulai turun. Ada sedikit sesak nafas itu hari kedua tiga, ada hari keempat juga. Kalau saya ngalami hari ketiga keempat tuh saya. Kemudian kehilangan indera penciuman pada hari ketiga atau keempat sejak gejala awal. Jadi kondisi sudah mulai turun, tidak enak, dan demam sudah turun, nggak ada masalah, kok ada. Tapi kok indera penciuman hilang. Kemudian indera penciuman mulai ada pada hari ke-8 sejak gejala. Hari ke-8 mulai ada, bisa membau sebagian bau, tapi belum semuanya bisa terbau. Kalau yang saya alami, saya tidak bisa mencium bau busuk. Saya bisa mencium bau harum semuanya. Jadi kalau bau busuk saya nggak bisa mencium, termasuk saya kan alergi, saya orangnya paling cerewet kalau masalah mobil sama mesin ya. Saya punya beberapa mobil tua saya koleksi mobil tua. Sampai sekarang saya ada masalah dengan masalah aroma di mesin bakar saya itu. Waktu saya pakai mobil tua itu, kok saya nggak bau, aneh ya. Tapi setelah saya sembuh, akhirnya kok bau lagi ini. Jadi bau-bau yang tidak enak itu pada saat hari ke-8 sampai hari ke-14 itu saya tidak membawa bau busuk. Semuanya harum. Jadi saya hanya bisa mencium bau harum. Kalau bau busuk saya tidak bisa mencium, itu aja. Kemudian tes PCR mulai hari 14 itu sudah negatif sejak gejala. Tapi ini tidak semua sama. Ini range ya Bapak Ibu ya. 14 sampai hari ke-20 sekian. Tergantung kondisi masing-masing dan tergantung tingkat keparahan. Nah, Bapak Ibu, pandemi COVID-19 itu tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Dan ini kita anggap sebagai ujian hidup. Bisa kita katakan seleksi alam juga. Dan untuk menghadapinya, peperangan antar sel ini, antara kita dengan makhluk tidak kelihatan ini, itu peperangan yang sangat dahsyat ya. Maka dibutuhkan ilmu dan juga keberanian dan juga tekad yang kuat dalam menghadapinya. Jadi virus ini apakah bisa hilang? Saya kok agak pesimis kalau bisa hilang. Tapi yang paling penting adalah tubuh kita bisa mengenalinya dan bisa menghadapinya sehingga kita bisa survive. Ya semoga mutasi ini tidak sampai ke mutasi yang keganasannya. Sekarang mutasinya di dalam spike-nya yang paling banyak. Ya kita berdoa supaya tidak sampai terjadi mutasi keganasan yang lebih dari ini, karena ini ya cukup membuat kita khawatir ya. Karena perubahan DNA, RNA dalam virus itu dengan temperatur panas pun dia bisa berubah, dengan UV pun dia bisa berubah, dengan pembunuhan sel yang setengah-setengah pun dia bisa berubah atau cacat. Jadi ini banyak hal yang kalau kita bicara virus itu yang membuat kita itu patut waspada. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan tubuh kita, karena Allah menciptakan kita itu dengan sempurna, diciptakan kita
dengan untuk komunikasi dan bermasyarakat dengan makhluk ciptaannya, masuk virus, bakteri dan lain-lain. Dan kita sudah dibekali oleh itu, tinggal kita bagaimana kita mengenali potensi ini sehingga kita bisa survive. Insya Allah ya, jika Allah berkehendak. Setelah kita berusaha berdoa dan kita bisa bertawakal dan minta kepada Sang Pencipta bahwa kita bisa survive dalam menghadapi pandemi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup untuk tanya jawab, maka saya sedikit overview produknya Dekarnus. Yang pertama Algati. Algati ini punya kandungan kompleks, ini gambarnya. Jadi dia antioksidan yang diikat oleh suatu asam amino. Jadi satu molekul dia itu akan banyak sekali gugus antioksidan. Antioksidan saya pakai itu adalah grupnya Rosella sama grupnya ECGC. ECGC itu satu molekul antioksidan dari green tea yang mempunyai 5 gugus donor elektron. Nah, bayangin satu molekul ini punya 5 gugus donor elektron yang diikat dari oleh satu asam amino sehingga dia besar. Ini seperti IgM itu, tapi dia donor dia. Nah, tapi donornya itu apakah sembarangan? Tidak. Suatu antioksidan itu mempunyai sesuatu hal yang cukup men-trigger dia untuk melepaskan. Jadi ini prinsip antioksidan. Jadi antioksidan bisa kita asumsikan sebagai orang yang dermawan, tetapi dia baru mengeluarkan uang dia jika pada hal yang pantas gitu. Tidak semua sudah dikasih semua orang. Kalau sampai ada seorang dermawan tapi dia mudah ngasih semua orang, itu bisa membuat kacau orang yang kasih. Akan banyak mungkin kutip ya perceraian dari gara-gara didekati dan sebagainya. Tapi kalau dia ngasih, dermawan dia memberikan karena sesuatu yang patut bisa ada energi minimal untuk menggerakkan itu, mendonorkan itu, maka dia adalah antioksidan. Jadi bedanya tipis antara antioksidan dengan radikal bebas. Radikal bebas itu dia sporadis, pokoknya ada yang kalau dia kurang elektron maka dia langsung ngambil, kalau ada kelebihan maka dia donorkan, begitu. Apapun. Nah, kalau antioksidan dia punya minimal energi yang harus ada syaratnya sehingga dia bisa mendonorkan. Nah, kalau jumlah radikal bebas itu banyak sekali sehingga sampai menyebabkan dia mendonorkan elektronnya, maka dia akan donorkan sehingga radikal bebas itu akan netral ya. Nah, di situ. Nah, fungsinya pada saat Algati ini adalah kita coba ganggu spike virus. Yang kedua adalah coba kita redam itu sitokin. Yang kedua adalah AG sereal. AG ini fungsinya adalah untuk merekonstruksi lambung, karena lambung itu tempat metabolisme, tempat pemecahan makanan jadi nutrisi sel. Kalau sampai dia gagal, maka sistem akan gagal metabolisme sehingga dia akan ada kelaparan. Nah, ini paling penting. Jadi tubuh sudah sangat cerdas, berilah makanan sel, maka semua sistem akan berjalan normal. Tapi apakah dengan menerapkan konsep Karnus orang itu tidak akan merasakan infeksi? Tidak mungkin. Apakah dengan kita makmur, kemudian kita berlatih, kemudian sampai kita gak ketemu musuh? Bisa masih ketemu musuh. Tapi bedanya kalau kita kuat, kita siap perang. Itu aja. Jadi kita bisa ketemu sama musuh, tapi saat ketemu kita siap perang sehingga kita bisa menghabisin itu musuh. Nah, ini butuh kemakmuran dalam tubuh. Manusia itu diberikan skema untuk metabolisme, untuk mengganti sel, untuk dapat energi dari makanan, harus melalui sistem pencernaan yang merubah makanan jadi makanan sel adalah asam lambung. Maka perbaikilah lambung itu dan rawatlah dia. Ini inti dari AG sereal, inti utama di situ. Detail bagaimana itu nanti ada di dalam penyakit degeneratif bahasanya. Nah, ini Karnus Mas ini memang masker yang kita indus dengan kita kompleks dari Algati, jadi celupin aja kemudian dijemur, disetrika, maka bisa dipakai. Ya. Ini kopi love. Ya, intinya dia kita ambil kopinya. Nah, kopinya itu ada kolagennya. Nah, apa namanya? Kita gunakan untuk melancarkan darah.
Kemudian juga karena ada jahenya maka digunakan juga untuk meningkatkan atau memudahkan melonggarkan pernafasan kita. Nah, semua produk-produk kita ini semuanya based on pada kolagen. Jadi kolagen yang kita buat dari tulang sapi lokal Indonesia. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah untuk menghadapi COVID-19, maka kita harus kembalikan sistem imun kita. Sistem imun kita itu akan baik apabila metabolisme tubuh kita itu berjalan normal. Metabolisme berjalan normal akan berjalan normal apabila sistem pencernaan kita dan makanan kita itu sesuai dengan tubuh kita. Jadi sistem pencernaan baik ditambah makanan kita makanan yang baik. Apa makanan baik? Makanan yang cukup gizinya dan termasuk dalam kategori makanan manusia. Loh, kok ada kategori makanan manusia? Apakah ada makanan bukan manusia? Ada. Jadi makanan bukan makanan manusia adalah makanan yang terbuat dari bahan-bahan sintetik seperti aroma sintetik, rasa durian, rasa mangga, rasa jamur dan sebagainya. Kemudian pengawet, pewarna, itu seminimal mungkin kita hindari. Dan makan makanan yang merangsang asam lambung yang kuat seperti pedas yang berlebih dan sebagainya yang bisa merusak sistem pencernaan kita. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian dari saya. Nanti bisa lanjut ke tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya terkait materi kita kali ini di COVID-19. Begitu ya Bapak Ibu. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Iwan terkait materi kita kali ini bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Sepertinya sudah mulai ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Ada yang menanyakan Bapak Iwan, jika hasil PCR inkonklusif itu kita di kondisi yang mana? Misalnya hasilnya Egen 35,285, apakah masih harus diulang lagi PCR-nya? Silakan Pak Iwan. Ya, tadi kalau saya memang belum pelajari skema dari PCR. Jadi kalau apakah perlu diulang lagi, kita masukkan ke standar dari yang diminta oleh Dinkes ya, atau otoritas Satgas Covid, apakah saya perlu ngulang atau tidak? Karena begini, PCR itu kan mengambil swab ya. Swab sel yang ada di hidung, kemudian dicek. Pada saat diambil itu diasumsikan semuanya itu adalah dari virus COVID-19. Apabila ada ditemukan gen dari COVID-19. Padahal kalau kita bicara tentang cara kerja PCR, itu kan sampel itu kemudian dihancurkan, diambil dihancurkan selnya sehingga terdiri tinggal komponen-komponen RNA virus. Kemudian RNA virus dibalikin ke DNA dulu, kemudian direplika. Kemudian dicari, disamakan dengan standar. Nah, standar itu ada standar gen dari termasuk gennya manusia juga. Ada sekian persen. Nah, jadi belum tentu itu adalah sel virus yang COVID-19 pada reverse transcription dari PCR tadi. Kalau menurut kami, kita sesuaikan sama standar pemerintah aja, skemanya bagaimana. Yang kedua, kalau gejala semua sudah normal, nggak ada gejala apa-apa, ya bisa kita katakan itu sudah sembuh. Atau cek IgG, IgM, jika IgM-nya sudah hampir nol, IgG-nya masih ada, berarti kemungkinan itu sudah selesai masalah virusnya. Karena juga saya banyak baca di berita ya, seseorang itu PCR hari ini, pada hari yang sama PCR ke tempat lain yang sekarang masih masuk positif, yang
di tempat lain sudah masuk kategori negatif. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Ini ada, mohon maaf, terima kasih atas penjelasannya Pak Iwan terkait pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kembali ada yang bertanya, apa hubungannya produk Karnus dengan imun tubuh? Pada meridian apa saja bekerja produk Karnus tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Iwan untuk bisa disampaikan. Ya, jadi Karnus itu fungsinya kita pelajari metabolisme tubuh secara total ya. Kita tidak parsial pada titik-titik yang mana. Tapi kita pelajari manusia seutuhnya, bahwa manusia itu adalah kumpulan sekian triliun sel. Sel-sel yang sama membentuk organ, bentuk jaringan bentuk organ berkumpul di dalam sistem tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu, syarat syarat manusia itu sehat adalah apabila semua sel dalam tubuhnya itu bisa makan dengan aturan yang sudah disematkan oleh Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu, coba kita kaji makanan sel itu apa. Ternyata makanan sel itu adalah glukosa, kemudian fruktosa, kemudian asam amino, asam lemak. Kemudian kita compare, maka masuk ke kita itu apa? Karbohidrat, protein, trigliserid, begitu. Nah, disitulah butuh butuh pemecahan. Yang dipecah itu adalah proses pemecahan itu terjadi di lambung dan dikerjakan oleh asam lambung. Nah, Bapak Ibu, kesalahan fatal dalam keadaan ini adalah kenapa pada setiap kita sakit emah itu dinetralkan. Pada saat kita ada obat-obatan yang kita pakai itu banyaknya mengkebiri asam lambung tadi. Sehingga dalam jangka panjang itu terjadi kelaparan yang sistemik. Ada kurang enzim dan lain-lain. Akhirnya kita gagal metabolisme sel sehingga tingginya menumpuk, kolesterol menumpuk dan sebagainya. Banyak sekali itu akibatnya, maka terjadilah banyak sekali penyakit. Nah, yang kita pegang di konsep Karnus adalah pertama perbaiki lambungnya itu. Yang kedua adalah kita redam terjadinya oksidatif di dalam sistem dalam darah. Nah, jika kita pegang itu, maka semua sistem akan kembali normal. Kemudian silakan dikombinasi dengan pengobatan-pengobatan yang lain selama tidak mencampuri atau merubah skema tubuh. Itu yang kita kerjakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kita kembali menuju ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Dedi, Pak Iwan, dengan adanya mutasi sel COVID, apakah strategi penerapan konsep Karnus tetap sama? Dan dengan adanya mutasi tersebut, apakah vaksin juga sama? Terima kasih, silahkan Pak Iwan untuk bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang mutasi, sebenarnya kita ini hidup sudah banyak kena virus ya. Nah, virus setiap hari kita ketemu virus, tapi sistem kita sudah bisa bisa menyelesaikan infeksi tadi. Nah, apakah dengan adanya mutasi itu penerapannya konsep Karnus sama? Sampai saat ini skema kita adalah tetap tidak ada perubahan, Pak. Hanya ada penambahan tadi jenis makanan yang kita tambahkan, yaitu dengan adanya tambahan kayak telur tadi. Kita butuh albumin atau globular yang cukup banyak. Karena sistem kita sudah sangat canggih manusia itu. Allah sudah memberikan satu skema yang sangat canggih, sehingga kita penuhi syarat-syaratnya aja. Dan syarat utama adalah terpenuhinya semua komponen, semua skema metabolisme. Nah, pada konsep Karnus yang kita pelajari itu adalah dari mulai makanan masuk dalam mulut sampai ke dalam pembakaran di mitokondria di dalam tingkat sel. Ujung-ujungnya itu adalah ATP. Nah, kita harus selesaikan ini semuanya sampai ke dalam ATP, yang ujungnya kita makan akan ada CO2 plus H2O plus energi. Nah, skema ini harus berjalan sehingga semua sel imun kita bisa berjalan semestinya. Nah, karena sistem imun itu
adalah sistem pertahanan, maka dia butuh energi yang cukup tinggi. Jadi perang itu kayak kita punya negara, kita punya TNI, Polri misalkan. Perang itu butuh dana, Pak, butuh energi, Pak, butuh koordinasi, butuh sistem perintah, butuh strategi. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila negara ini secara sistem itu makmur. Semua warga negara dapat makan, termasuk kemakmuran pada sistem pertahanannya. Jadi itu secara garis besar ya, apa hubungan Karnus dengan sistem imun. Nah, terus bagaimana dengan vaksin misalkan, dengan perubahan mutasi? Nah, saya baca dari di literatur yang saya dapat, dengan mutasi tadi itu memang vaksin itu dibuat sebelum ada mutasi ini. Vaksin saya dibuat di Cina itu dengan strain dari dari virus D614, bukan yang sudah mutasi. Apakah efektif? Nah, ini saya tidak tahu apakah, karena kalau kita bicara vaksin ini agak sensitif, Bapak Ibu. Jadi baik kita serahkan pada pihak yang berwenang saja. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Mungkin ini kita menuju pertanyaan terakhir di malam hari ini karena memang keterbatasan waktu. Pertanyaannya terkait apakah setelah terkena virus sudah tidak bisa kembali lagi virus tersebut ke dalam tubuh kita, dan apakah untuk mengetahui virus tersebut sudah hilang, apakah harus dengan rapid begitu Pak Iwan? Bisa dijelaskan? Setelah kita kena virus, apakah kita bisa terinfeksi lagi? Jawabannya masih bisa, cuman kita sudah siap. Kita punya namanya IgG, jadi memori. Jika ada virus yang sama, maka dia segera bikin. Yang agak repot adalah jika itu virus sudah mutasi, apakah sistem kita bisa mengenali lagi langsung. Kalau tidak mengenali, maka akan proses dari awal lagi. Kita mengalami gejala dan sebagainya, kemudian ke arah sitokin dan sebagainya. Nah, kita memenangkan peperangan tadi. Itu. Kemudian tadi apa kedua? Apakah dengan hanya rapid ini yang bisa mengetahui bahwa di tubuh kita sudah tidak ada virus begitu Pak? Ya, rapid masih, kalau virus ya, itu virus global ya, kita nggak bicara jenis virus. Jadi rapid itu yang dicek kan IgM sama IgG. Jadi kalau begitu kita tes itu ada IgM sama IgM-nya naik, berarti itu ada infeksi virus. Tapi kita nggak tahu itu virus apa, tergantung reagen yang dipakai. Karena kalau kita bicara bentuknya dari IgM, itu kan ujungnya, tempat dia paratopnya, itu kan dalam bentuk asam amino, ya kan? Dan mirip-mirip asam amino itu dengan beberapa virus yang lain. Jadi kita bicara di situ masih ada infeksi virus. Tapi belum tentu itu virus COVID dan lain-lain, belum tentu. Makanya butuh mungkin PCR. Tapi yang paling tepat itu adalah diambil sampelnya, dimurnikan dulu sampel itu, ada virusnya, tapi itu lama sekali untuk memastikan bahwa itu virus A, B, C, D dan sebagainya, dan sangat mahal. Makanya ada RT-PCR yang diasumsikan mendekati keberadaan virus tadi, meskipun tidak bisa 100% bahwa itu adalah virus tertentu. Gitu. Jadi untuk mendeteksi apakah ada saya kena virus tidak, IgM rapid test bisa untuk digunakan cek tadi. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Bincang Karnus kali ini. Mungkin Bapak Iwan ada kalimat penutup untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu yang menghadiri acara kali ini. Silakan Pak Iwan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran atau joinnya di dalam acara Zoom kali ini. Intinya virus COVID-19 sekarang ini sudah banyak mutasi, dan ini adalah perjuangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah saat ini adalah bagaimana menjaga metabolisme tubuh kita ini berjalan dengan baik. Kemudian apabila Bapak Ibu ada penyakit degeneratif, segera selesaikan. Ada jalan untuk memperbaiki penyakit tadi, sehingga pada saat kita someday ketemu dengan virus ini, tubuh kita lebih siap. Karena pada orang yang terkena penyakit degeneratif itu terjadi
permasalahan pada metabolisme, sehingga apabila diajak untuk berperang lawan suatu infeksi, maka itu lebih berat. Kemudian mutasi virus sudah terjadi, sehingga kita cukup waspada, tetap jalankan protokol kesehatan, kemudian perbaiki lambung, makan banyak lauk dan bervariasi, kemudian kalau bisa usahakan tetap olahraga, sehingga kita bisa mendapatkan kondisi yang siap dalam menghadapi pandemi ini. Dan saat ini kondisi negeri kita masuk musim hujan, di mana kondisi lembab dan temperatur agak dingin ini membuat tubuh kita, membuat virus ini lebih mudah untuk hidup, ya. Oleh karena itu usahakan tubuh ini jangan sampai drop, karena menghadapi virus ini kita butuh kekuatan yang cukup kuat. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa pada acara yang selanjutnya. Nah, kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita diberi kekuatan untuk melaluinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Semoga materi kita kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih aware terhadap mutasi dari virus corona atau COVID-19 kali ini. Dan kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara individu maupun kelompok, seluruh keluarga untuk selalu diingatkan bahwa harus memakai masker baik di acara ataupun tidak, kemudian tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga tetap harus rutin untuk mencuci tangan, kemudian juga tetap menjaga daya tahan tubuh dan makan gizi yang seimbang. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk hadir dalam acara kita kali ini, dan apabila ada kesalahan, saya selaku host mohon undur diri dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhir kata, sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.